Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hajji hajji Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Saudaraku, dimanapun antum berada, bagaimana kabar antum semua? Ana selalu berharap semoga antum semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, benar-benar hati ana begitu kaget ketika ana hari ini hampir 1 hari penuh mendapat kiriman video terkait satu informasi tanggapan atas ceramah Ustadz Khalid Hafizahullah yang kemudian direspon dengan begitu dahsyat. Bahkan setelah ana simak videonya, betul-betul dalam bentuk pagelaran wayang yang diselenggarakan di pesantren itu, ana menganggap pagelaran wayang paling brutal yang pernah ana lihat. Saudaraku, untuk tanggapan dan respon sebagaimana mereka juga karena demennya, fanatisnya pada apa yang ia anggap sebagai bagian dari budaya, dengan lalu merespon secara dalam tanda petik amat brutal tadi, sampai kita bisa menyimak di video tersebut seperti yang nanti akan ana jelaskan sebentar lagi insya Allah, menunjukkan kebencian yang belum pernah ana melihat orang yang merespon dengan cara-cara yang keji semacam itu, yang menunjukkan betapa rendahnya jiwa-jiwa yang tak memiliki kelembutan dalam hati. Saudaraku, maka sebagai tanggapan balik, seperti mereka punya hak untuk membela apa yang ia yakini, maka siapa yang melarang ana untuk memberi tanggapan terhadap apa yang ana yakini? Dalam kesempatan ini, ana akan memberikan tanggapan atas video tersebut dengan judul yang ana kasih. Judulnya adalah dalam tanda petik Madhab Dalang vs Madhab Syafi'i. Saudaraku, mengawali pembahasan ini, ana akan membuat poin-poin tanggapan atas video yang viral di sebuah pesantren, yaitu di pesantren yang katanya milik Gus Miftah, yang ternyata beliaulah dalam tanda petik dalang yang mengundang dalang. Ana ulangi, ternyata Gus Miftah ini dalang dalam tanda petik yang mengundang dalang untuk dukungan totalitas tanpa reserve kepada apa yang ia anggap entah sebagai apa, yang jelas dukungan terhadap wayang tadi.
dan marahnya atas ceramah Ustadz Khalid hafizahullah terkait ceramah beliau yang berhubungan dengan hukum wayang. Maka agar sistematis ana akan bikin tanggapannya dalam beberapa tanggapan. Tanggapan pertama, saudaraku, kalau bicara syariat fikih yang ada kaitannya syariat terkait hukum fikih yang ada hukumannya, saya ulangi, yang ada hubungannya dengan wayang, maka perlu kita pahami dulu. Ini tak akan lepas kalau kita memang benar mempelajari kitab fikih. Itu tak akan lepas dulu. Sisi pertama adalah dengan apa yang disebut at-taswir. At-taswir, patung atau gambar makhluk hidup. Ini dulu dipahami. Artinya begini, ini tidak lepas ada masalah fikih di dalamnya. Terhadap masalah ini awal dulu ana masih bentuk wayang. Masuknya nanti pembahasannya di sisi ulama fikih itu at-taswir. Ini agar nanti jangan orang yang bukan ahlinya ikut-ikut bicara din. Anda yang suka dalang, dalanglah, sabodo amat. Tapi jangan sok grecok-grecoki yang bidangnya ulama. Bukan hak Anda bicara-bicara begitu. Bukan kelas, malulah. Anda mau ngotot jika perlu untuk membela wayang, kerahkan apapun, ya, itu adalah hak Anda. Tapi tidak boleh lalu Anda sampai yang bidang ulama menetapkan hukum-hukum terkait ini Anda larang. Kalau pendapat Anda yang membolehkan atas nama ini wayang sarana dakwah ngotot harus diterima. Ulama yang mengharamkan misalkan dengan nanti seperti alasannya akan anak kembangkan di sini, Anda marah. Sementara selama ini Anda ngomong paling Pancasilais, harus saling menghargai, omong kosong semuanya. Dusta. Anda memaksakan kehendak. Pendapat Anda yang harus diterima, tidak boleh berseberangan pendapat. Kalau ada ulama yang misalkan mengharamkan wayang, bisa dari sisi seperti yang nanti Anda akan rinci. Dari sisi at-taswir, dari sisi musik, dari sisi ikhtilat, dari sisi berkumpulnya kemungkinan kemungkaran di dalamnya. Apakah tidak boleh ulama bicara? Dan hanya kau yang boleh bicara. Kau ini apa posisinya? Tak peduli. Mau miftah, apalagi dalang yang bukan bidangnya. Yang aneh, kalau dalang Anda masih maklum. Dalang ya dalang yang begitu. Bukan ulama. Tapi kau miftah, Anda tidak menyebutmu Gus. Sungguh tragedi ketika kau yang sampai dari marga Gus seakan punya pesantren, tidak adakah sedikit pun kecemburuanmu terhadap syariat dengan setelah kau bahkan menyaksikan pagelaran wayang yang diundang olehmu di pesantren. Demi Allah, kau tidak ada rasa kecemburuan dan kau tidak tahu semua bab at-taswir, bab al-ikhtilat, kau tidak semua bab al-ghina. Kau tidak tahu semua sama sekali. La haula wa la quwata illa billah. Sungguh tragedi sangat besar ketika kau sudah dianggap Gus, pemilik pesantren, tapi nyaris kau tidak pernah paham sehuruf pun urusan-urusan semacam ini. Anak akan berkata tegas. Saudaraku, tadi sudah anak sampaikan. Kau mau berpendapat wayang itu bahkan sunnah, terserah kau.
Tapi kau jangan larang pula ulama yang menyatakan haram. Apa urusannya kau larang-larang? Emangnya kau sendiri yang punya hak memfatwakan, apalagi dalang. La haula wala quwata illa billah. Pakai topeng kalau mau ngomong. Bercerminlah. Ini tanggapan anak yang pertama. Tanggapan anak yang kedua. Kau pasti tahu bahwa ulama ketika membahas hukum itu ada yang zatiyah hukumnya, ada yang dampaknya dan sebagainya. Ketika kita sekarang contoh langsung masuk bab wayang, tadi sudah anak gambarkan kepada antum di awal. Tentang mengapa ulama ada yang mengharamkan wayang, kau masa tidak tahu? Kalau dalang anak nggak anggap. Kalaupun tidak tahu, tapi kau Miftah, bukankah kau pernah dulu belajar mungkin di ibtidaiyah kau sudah paham ada istilah hukum ulama tentang at-taswir, patung, gambar makhluk bernyawa? Kau mungkin tahu paling setidaknya. Atau bagimu dulu waktu pesantren ngapain aja? Aneh. Kalau kau mau dengarkan, kau mungkin pasti anak duga sudah mendengarkan video yang diunggah pula di YouTube. Di situ ada ceramah Gus Baha. Pasti kau kenal Gus Baha. Dan di situ Gus Baha saat bicara tentang urusan yang terkait dengan wayang, dan pada fokus saat beliau bicara tentang wayang, terutama wayang orang, lalu di situ disebutkan bahwasanya wayang ini asalnya merupakan sarana dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Kau tahu apa komentar Gus Baha? Bandingkan dengan jujur dan objektif. Jangan dengan kebencian, jangan dengan hasad, dan jangan dengan kerusakan hati. Gus Baha, kau boleh simak di video yang sudah viral. Kalau tidak, Anda bisa kirimkan kopian videonya atau alamat linknya. Gus Baha mengatakan terkait dengan itu, wabil khusus dengan penyandaran bahwa wayang ini sarana dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga. Maka beliau maksud anak mengatakan Sunan Kalijaga tidak tahu hukum karena mantan preman jadi wali. Anak minta kau jujur. Bukan anak wallahi mau mengadu domba. Wallahi tidak. Tapi kalau kau mau jujur, ungkapan Gus Baha dibandingkan dengan Ustadz Khalid terkait masih persoalan yang sama, mana yang lebih tajam dari masalah dengan ini? Wallahi sekali lagi ana bukan bermaksud mengadu domba. Tapi agar membuat otakmu hilang dari kebencian tanpa batas kepada orang yang mengakibatkan berbuat tidak adil. Berbuat adillah sekalipun pada orang yang tidak kau sukai. Gus Baha hafizahullah mengatakan sampai terkait hukum wayang, ya nantinya beliau di situ merinci ada wayang makanya dipenyet, wayang orang, terkait wayang yang membentuk makhluk hidup dulu ini. Bukan ini yang ana mau bahas fokus utamanya, intinya bab wayangnya dulu. Ketika ini dikaitkan karena Sunan Kalijaga, dulu ini dakwahnya pakai wayang. Beliau komentarnya Sunan Kalijaga tidak tahu hukum karena mantan preman jadi wali. Kenapa kau diam saja? Gimana kau? Kenapa kau tidak panggil dalang itu lagi? Panggil lagi ke pesantrenmu. Suruh jika perlu dalang itu kau buat wayang Gus Baha. Ya, seperti perlakuanmu kepada Ustadz Khalid. Dan suruh si dalang yang tadi tidak mengerti apa-apa itu dalam syariat,
untuk memerankan seperti apa yang dilakukan pada Ustadz Khalid. Berbuat mesum dengan wanita. Terlalu buruk dan brengsek sekali akhlakmu. Kenapa kau tidak lakukan hal yang sama? Apa bedanya? Siapa bahkan dalam hal ini jujur olehmu? Mana yang kata-katanya bahkan lebih tajam? Kalau mau kita perbandingan, sekali lagi, Ana tidak bermaksud untuk mengadu domba. Apalagi dengan Anda menyebut nama Ustadz Gus Bahar. Tapi hanya untuk menyadarkan, jangan kebencianmu kelewatan. Kalaupun kau tidak cocok, kalaupun kau tidak sependapat, tidak perlu dengan cara-cara, mohon maaf, tidak beradab, tidak bermoral. Tidak perlu, jangan dengan cara itu. Kau orang yang mengerti, tidak pantas. Sebetulnya kalau Anda membalas dengan perkataan yang lebih pedas dari itu, lebih pantas lagi. Tapi Anda tetap mencoba menjaga. Jangan sampai kita sangat zalim melampaui batas. Ini tanggapan yang kedua. Kita masuk tanggapan yang ketiga. Dalam dunia wayang, sebetulnya hukum wayang ini yang disoroti ulama, dan kau pastinya mengerti. Tadi pertama dalam bentuknya dulu. Ada karena tadi, dan itu juga antum bisa lihat. Yang mungkin sedikit lebih sejuk adalah perkataan Ustadz Buya Yahya. Ya, tetapi pada dasarnya sepakat kalau bentuk wayangnya itu bentuk makhluk hidup yang penuh, ya, bentuknya bukan yang penyet, wayang orang gitu, haram. Ya, hanya kalau bentuknya sudah dipenyet, ditipisin seperti wayang kulit, begitu, maka sebagian ulama masih mentolerir dengan alasan itu adalah bukan wujud yang menyerupai makhluk hidup sempurna. Hendaklah kau jawab dengan ilmiah, kau paparkan, bukan dengan emosi, bukan dengan cara-cara preman. Kau jelaskan, kau kan ulama, pemilik pesantren, kenapa tidak kau paparkan pendapat ulama? Ini tidak sepantasnya orang-orang seperti undangnya dalang yang gak ngerti apa-apa, bukan bidang dia. Kau tahu ini adalah ruang lingkup ulama, kenapa kau panggil dia? Kalau bukan ada sesuatu pada dirimu, semoga Allah memaafkan kita semua. Jika ini sudah dipahami, apalagi ana melihat di situ dalam pertunjukan tadi sampai simbol-simbol yang terkait dengan syariat, lepas apapun, celana cingkrang, jubah. Kau kok tega walaupun kau tidak harus seperti itu misalkan. Minimal kau masih punya jiwa mengerti. Apa kau seawam itu? Bagaimana kau bisa jadi pemilik pesantren? Innalillah. Kau bisa punya pesantren kapasitas ilmu semacam itu. Sampai saat simbol-simbol syariat yang kau pasti tahu. Lepas dari hukum-hukum perbedaan ulama, ada yang mengatakan sunnah wajib, tapi kau tahu itu ada tidak lepas dari simbol-simbol syariat. Kau dengarkan, dalang yang kau undang itu, kau diam saja. Kau tidak setuju, terserah kau. Tapi kau tahu kalau sudah masuk ada yang kaitannya dengan simbol-simbol syariat, bukankah kau masih ada setitik iman, apalagi kau Gus, pemilik pesantren, kau diam. La ilaha illallah. Ana hampir menangis. Apakah sedemikian kebencianmu kepada dakwah sunnah hanya karena beda paham
kau sampai melakukan cara semacam itu? Terlalu kau ini. Sangat terlalu. Astagfirullahaladzim. Sekarang ana lanjutkan tanggapan yang ketiga. Apakah kau memang tidak tahu mengapa ulama mengharamkan wayang semata-mata apa karena nafsu, tidak menghargai, atau ada alasan lain yang terkait dengan pagelaran wayang? Terlepas nanti tadi yang sudah anak isyaratkan di awal masalah bentuk wayang yang tadi menyerupai makhluk hidup penuh seperti yang tadi anak isyaratkan, ada sisi lain. Sebab ini hukumnya kompleks. Masa kau tidak tahu? Kalau sekali lagi dalang anak gak aneh, dia bukan ulama. Tapi kau masa tidak mengerti? Bukankah yang namanya pagelaran wayang dapat dipastikan di dalamnya ada lagu, alat musik. Dan kau tidak pernah tahu bagaimana para ulama bicara tentang hal ini? Kalau tidak tahu, bagaimana kau bisa mendirikan pesantren? Bahkan kau bergelaran Gus. La haula wala quwata illa billah. Sekali lagi, andai pun kau berpendapat musik itu halal selagi dengan syarat ini itu, terserah. Kita tidak akan memaksakan. Tapi kalaupun ada ulama yang menegaskan haram, kenapa kau memaksa orang tidak boleh? Memaksa orang harus pendapat denganmu. Ini masalahnya. Kau mau mengatakan musik bagiku bahkan enak, asik. Ya, terserah. Tidak mungkin masa dipukulin. Kau paparkan saja secara ilmiah. Apalagi bidangmu. Mungkin karena kau merasa pemilik pesantren. Paparkan nas-nas perkataan ulama. Itu bukan bidang dalang. Di mana afan akal otak sehatmu? Maka anak, supaya semakin jelas menunjukkan musibah, jika sekelas engkau ya sudah digelari orang dengan Gus, punya pesantren, tapi kau terhadap persoalan ini nyaris ilmu fikihmu nol. Kau tidak pernah baca apa-apa. Atau bagaimana? Ana nggak tahu. Tapi zahir dari apa yang kau lakukan, tentu ana melihatnya yang zahir. Sungguh satu tragedi kau menanggapi persoalan agama dengan memanggil dalang wayang. La haula wala quwata illa billah. Di mana sisi ilmiahnya aja nol. Lepas kau pendapatnya apa? Andai kau ceramah, kau sendiri ceramah karena kau kan Gus, pemilik pesantren, lulusan jebolan pesantren, kau ceritakan nih wayang ini dalilnya begini-begini, akan jauh lebih baik. Tak masalah ada yang berbeda pendapat, tapi ketika kau justru menggunakan cara-cara semacam ini, sungguh itu sudah jelas menunjukkan betapa sangat tidak layaknya, sangat tidak ilmiahnya, dan sangat, maaf, tidak pahamnya dalam urusan syariat. Maka sekarang ana pengen tanya, apakah kau tidak tahu bahwa yang namanya pagelaran wayang sudah pasti di dalamnya ada nyanyian, ada musik, ya mau gamelan, mau apa, pasti. Ana pengen tanya, kau dulu waktu pesantren pernah belajar enggak tentang apa perkataan para ulama terhadap dua perkaraan ini? Atau kau tidak pernah? Dulu waktu pesantren kau kemana? Duduk di pesantren atau kau apa yang dilakukan? Ana nggak mau neliti lebih lanjut. Tapi sangat aneh saja kalau kau tidak tahu. Kalau dalangnya ana nggak anggap. Namanya juga dalang, bukan bidang dia. Cuma ini dalangnya terlalu berani.
Udah dalang sok bicara agama, nggak tahu diri. Nanti terakhir ustadznya yang jadi dalang kebalik ya. Ini kacau semua nih. Ini nggak tahu diri nih ya. Kalau mau dalang, dalanglah. Tapi jangan sok ikut-ikutan bicara yang kaitan hukum fikih, dalang bicara-bicara fikih. Kau bukan ahlinya. Ya. Ini maksud ana hendaknya masing-masing pihak bicara sesuai dengan kapasitas. Ilmunya, spesifikasinya. Jangan maksa-maksain. Apalagi karena nanti ujung-ujungnya karena mempertahankan perut. Lebih parah lagi. Anda tidak mengatakan ini siapapun. Berlaku buat siapapun. Ketika sudah mempertahankan perut siapapun dengan segala cara. Apapun profesinya sangat membahayakan. Hilang akal sehatnya. Yang muncul emosi, hawa nafsu, dan kedurhakaan. Ini Anda ingatkan. Jika ini telah pahami, Ana pengen tanya. Sekali lagi, kalau sang dalang yang kau undang di pesantrenmu itu, Ana nggak nanya. Karena sekali lagi, ya tidak bermaksud meremehkan. Tapi dia bukan bidang syariat ahlinya. Tapi kalau kau pemilik pesantren, gus, jebolan pesantren, bahkan tak tahu apa istilah lahwal hadis. Kau pernah dengar istilah ini? Jangan-jangan kau tidak tahu. Ini di Quran. Ana akan bacakan kepadamu. Quran surah Luqman ayat 6. Allah dalam ayat ini bicara tentang orang-orang yang brengsek. Kalau bahasa bebasnya begitu. Dengarkan olehmu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis, dan ada sebagian di antara manusia orang yang menjadikan lahwal hadis liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ila akhir ayat. Anak potong ayatnya segitu dulu. Ada sebagian manusia yang menjadikan lahwal hadis untuk menyesatkan, sehingga orang tidak lagi pada fokus ke kitab, tidak lagi fokus ke sunnah, tapi diracuni dengan lahwal hadis sampai mereka melalaikan Allah. Ana pengen tanya, lahwal hadis ini apa? Kau tidak tahu? Tidak pernah baca kitab tafsir? Kalau tidak, dengarkan. Kau duduk manis. Kalau memang kau tidak tahu, Ana akan bawakan kepadamu perkataan para ulama terhadap apa makna lahwal hadis. Rujukannya kalau antum pengen tahu kitab aslinya, lihat Tafsir At-Tabari juz 20 halaman 127. Nanti kutipan-kutipan ini yang Ana bawakan kau bisa rujuk kalau pengen memperdalam. Kalau kau bisa baca kitabnya. Tafsir At-Tabari juz 20 halaman 127. Tafsir Jami'ul Ahkam atau yang dikenal dengan Tafsir Al-Qurtubi juz 17 halaman 120. Tafsir Al-Quran Al-Azim atau Tafsir Ibnu Katsir juz 11 halaman 46 sampai 47. Tafsir Ma'alibut Tanzir atau Al-Baghawi juz 3 halaman 490. Taysir Al-Karimir Rahman karya As-Sa'di rahimahumullah alaihim ajma'in halaman 759, dan banyak kitab tafsir lain yang tidak Anda sebutkan di sini. Itu kalau kau mau ngecek silakan. Nanti Anda mengutip perkataan ulama tafsir para ulama dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama, plus khusus nanti di belakang Anda sebutkan fatwa para ulama mazhab Syafi'i. Makanya anak kasih judul di sini kan madhab dalam tanda petik ya, madhab dalam PS madhab Syafi'i. Anak akan bawakan oleh untukmu khususnya. Anak akan jelaskan dulu di sini apa makna lahwal hadis tadi. Allah mengecam kepada yang melakukan lahwal hadis. Kau tidak tahu lahwal hadis? Nih, an Abi As-Subha annahu sa'ala Ibnu Mas'ud an qaulillahi ta'ala wa minan nas may yashtari lahwal hadis.
Kata Abi As-Sohba, ia pernah bertanya suatu hari kepada seorang sahabat senior, sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud, tentang ayat yang tadi kita bacakan. Ada orang yang menjadikan lahwal hadis untuk menyesatkan manusia. Lahwal hadis itu apa? Kau tahu jawaban Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Al-ghina. Kau tidak bisa bahasa Arab. Al-ghina, nyanyian. Sementara ulama lain semacam Al-Hasan Al-Basri, kau tidak tahu siapa Hasan Al-Basri? Sungguh lucu kalau tidak tahu. Beliau mengatakan unzilat hadhil ayah. Ayat tadi yang tadi kita bacakan di awal, yaitu wa minan nas, ada sebagian di antara manusia mayyashtari lahwal hadis, yang menjadikan lahwal hadis liyudilla an sabilillah, untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Surat Luqman ayat 6. Maka kata Hasan Al-Basri rahimahullah, lahwal hadis yang dimaksud pada ayat tadi adalah diturunkan pada al-ghina wal mazamir. Al-ghina wal mazamir. Mazamir itu jamak. Kau pasti ngerti. Lagu dan alat-alat musik. Jadi ayat itu ditujukan untuk yang profesinya adalah penyanyi dan yang suka bermain musik. Nanti penyanyi tersinggung ini. Wah, ini berarti penyanyi semua brengsek emangnya. Protes lagi. Kita bawa sisi fikih. Anda setuju amalkan, tidak setuju urusan Anda. Tapi jangan larang ulama berfatwa. Anda tidak punya hak. Kalau Anda yang begitu mempertahankan, kenapa kita tidak boleh mempertahankan perkataan ulama, perkataan sahabat Nabi, perkataan ulama tabi'in? Saya harus ikut pendapatmu. Aneh kau ini. Enak aja. Kau siapa emangnya? Apa yang tadi ana sebut? Ada yang mengartikan lahwal hadis itu nyanyian. Ada yang menyanyikan itu alat musik. Bukan cuma dua orang ulama ini. Ana rangkumkan nama-nama ulama lain yang punya pendapat ini. Ya, antara lagu, alat musik. Ya, sumbernya yang tadi ana sebutkan tafsir-tafsirnya adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Jabir, Sa'id bin Jubair, Imam Mujahid, Ikrimah, Makhul, Amru bin Shu'aib, Ali bin Barimah, Hasan Al-Basri, Maimun bin Mihran, Al-Qasim bin Muhammad, dan lain-lain rahimahumullah alaihim ajma'in. Itu dari mulai sahabat, nama-nama yang ana sebut. Kalau ana waktunya panjang, ana mau sebutkan yang ulama zaman sahabat siapa saja itu. Ulama sederet ulama dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in menafsirkan itu sebagai kalau tidak nyanyian, musik. Pertanyaannya, kalau kau setelah tahu ini semua, apa kau akan panggil lagi si dalang itu besok di pesantrenmu, lalu si dalang akan bikin wayang Ibnu Mas'ud, ya, atau wayangnya ya Sa'id bin Jubair, lalu karena ketidakcocokanmu, kok haram, enak aja, kan haram itu kalau musiknya yang begini-begini. Tidak, nanti akan Anda jelaskan, ya, rinciannya. Kalau kau mau bantah ilmiah itu bagus, tapi kalau kau dengan cara-cara maaf tadi, tindakan brutal, dengan akhirnya si dalang karena bencinya kepada Ustadz Khalid hafizahullah, lalu dibikin wayang menyerupai dia, lalu bahkan dibikin peragaan. Na'udzubillah, na'udzubillah, kau bikin peragaan sampai ke wanita, jahat sekali ini. Apa kau juga nanti akan membuat wayang Ibnu Mas'ud dan diperlakukan seperti itu? Gimana agamamu?
Juga kau akan nanti bikin wayang Ibnu Abbas. Ya, dan diperlakukan seperti itu. Imam Mujahid, Ikrimah, Makhul. Kau perlakukan bikin wayangnya lagi. Astagfirullah. Justru anak khawatir menjadikan itu ya sampai akhirnya ya seakan-akan ada adegan mesum wayang yang disandar tuh. Jangan-jangan itu adalah cerminan dari diri kita. Jangan-jangan tak sepantasnya melakukan hal semacam itu. Koreksi diri kita. Allahul musta'an. Itu tanggapan ketiga. Sekarang tanggapan keempat. Fatwa ulama khusus dari mazhab Syafi'i sekarang. Kau paling berteriak kenceng kami mazhab Syafi'i. Makanya sengaja ana bikin judul dalam tanda petik mazhab dalang, ini dalam tanda petik, VS mazhab Syafi'i. Sengaja. Kalau nanti saya bawakan mazhab Hambali, ya kau mungkin akan menolak. Oke, saya akan bawakan, dengarkan. Barangkali dulu waktu kau pesantren, kau mungkin entah gimana tak sempat belajar ini atau gimana. Anda nggak tahu. Ya, waktu pesantren kemana aja? Ya, apakah keluar mungkin karena sakit tidak sempat ikut di pesantren sehingga pelajaran-pelajaran ini kau terlupakan atau gimana? Wallahu a'lam. Ya. Tapi sebelum itu, ana sekali lagi mau sampaikan. Kalaupun kau tidak setuju, sekali lagi berulang ana katakan, terkait musik, ya, atau kau mau memerincinya, ini musik yang haram itu, kau paparkan ilmiah, bukan kau panggil dalang. Tapi ketika kau sudah manggil dalang yang bukan ahlinya dan memprovokasi, bahkan membuat kebejatan semacam itu, aku menantangmu. Terlalu kau kan ustad, pemilik pesantren, ilmiah dong. Paparkan, nih kitabnya, nih kata ulama ini, begitu. Bukan dengan cara-cara brutal. Sampai diinjek-injek perlambang dari ya ustadznya. Wallahi, brutal sekali ini. Kau boleh tidak suka. Ya kepada si fulan, pada si alan. Tapi hendaklah kau tetap bersikap adil. Jangan kebencianmu kepada satu kaum membuat kau tidak adil. Jangan begitu. Apalagi kau Gus. Allahul musta'an. Anak sedih. Tak saya sangka sampai setega ini kau berbuat. Walaupun yang maininnya bukan kamu dalang tadi, tapi dalang aslinya kamu. Jadi kau dalangnya dalang. Karena kau yang undang. Maka anak ingin sampaikan kepada engkau tentang masalah, karena tadi yang namanya pagelaran wayang tadi, ada ulama yang mempermasalahkan wayang dari sisi bentuk. Tadi sudah Anda isyaratkan. Bentuknya makhluk hidup atau tidak. Ini kau paparkan, ini jauh lebih baik. Kalaupun kau tidak sependapat, sampaikan secara ilmiah. Kau yang bicara. Bukan suruh ngundang dalang. Silakan. Itu baru kau bagus. Ya. Kemudian dari sisi nyanyiannya. Ada ulama yang mengharamkan mutlak nyanyi walau tanpa musik. Pasti kau tahu, lepas setuju tidak. Tapi kau jangan pura-pura tuli. Karena membela wayang habis-habisan seakan-akan kau budak. Tapi ana berharap kau bukan termasuk orang yang budak beneran. Bukankah kau tahu tidak sedikit ulama yang melarang ya nyanyian, bahkan dengarkan Ibnu Jarir At-Tabari. Kau tahu Ibnu Jarir? Ahli tafsir itu. Nanti gak tahu lagi. Sebagaimana dinukil dalam tafsir Al-Qurtubi, juz 14 halaman 56.
berkata, waqad ajma'a ulama'ul amsor, sungguh telah ijma, sepakat seluruh ulama dari seluruh negeri, ala karohatil ghina wal man'i minhu, atas dibencinya nyanyian dan bahkan mereka melarang nyanyian. Ijma ulama bahkan, bukan cuma mazhab Syafi'i. Ini dikatakan Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah. Apa kau belum pernah ngaji kitab ini? Belum. Tafsir ini pun belum. Tidak kenal tafsir Al-Qurtubi, tidak kenal tafsir Ibnu Jarir. Pokoknya enggak tahu lah. Kok bisa antum pegang pesantren ya? Gimana nih? Ya, bukan cuma itu. Nih, kau pernah tahu tafsir Al-Baghawi, satu tafsir yang disusun oleh ulama bermadhab Syafi'i? Tentunya kau tahu, ya, ulama madhab Syafi'i yang maksudnya namanya Imam Al-Baghawi. Ya, bisa antum lihat kutipannya di Syarhus Sunnah juz 13 halaman 383. Beliau ini ulama Syafi'i, Imam Al-Baghawi, mengatakan wattafaqu ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif. Ulama telah sepakat menyatakan haramnya segala alat musik. Kau tersinggung dengan fatwa Imam Al-Baghawi, pemuka ulama kalangan Syafi'iyah? Jangan-jangan nanti besok kau panggil si Dalang tadi untuk bikin wayang Al-Baghawi, ya, sekaligus perankan seperti perlakuan kepada Ustadz Khalid. Karena kau tidak sependapat. Begitu cara perlakuanmu? La haula wala quwata illa billah. Sekarang ana bawakan itu umum. Bahkan sebetulnya ini semua perkataan semua ulama, ijma. Tapi khusus sekarang ana bawakan khusus ulama mazhab Syafi'i saja. Agar kau tahu. Jangan-jangan sebab waktu pesantrennya kau tidak pernah dengar lagi. Pertama, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, al-ghina'u makruhun yushbihul batila. Sesungguhnya al-ghina, nyanyian, perbuatan dibenci, bahkan yushbihul batil, termasuk kebatilan. Wa man iktasaru minhu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan barang siapa yang memperbanyak nyanyi-nyanyi hobi banget, ya ini pas sama dalam dunia pewayangan, kurang lebih seperti itu termasuk sebetulnya, ya. Fahuwa safih, itu orang yang bodoh, tidak cukup dikatakan bodoh, turaddu syahadatuhu, bahkan kesaksian dari orang model begini tidak diterima. Lihat dalam Ighatsatul Lahfan juz 1 halaman 227. Itu baru tentang nyanyian saja, belum cerita tentang dengan diiringi musik. Yang namanya pagelaran wayang ya pasti ada wayangnya, ada orang nembangnya, ada musiknya. Makanya ini penjelasannya begitu supaya kau paham. Jangan kau pura-pura tidak tahu. Atau memang kau lebih parah kalau tidak tahu beneran bikin pesantren. Emangnya mau dana asal punya duit? Kan kau tahu jebolan pesantren. Apalagi ini yang ngomong Imam Syafi'i rahimahullah, yang kau selama ini mengaku paling bermadzhab Syafi'i. Bahkan kalau diiringi, ya tadi kalau nyanyian tadi Anda katakan ada yang mengharamkan mutlak, ada yang diharamkan kalau ya yang diiringi musik. Kalau nyanyi biasa sesekali yang bukan bertentangan, nyanyinya tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengandung kesirikan, tidak mendorong orang untuk berbuat kemaksiatan, dan jangan dijadikan kebiasaan sesekali saja, ya tanpa ada iringan musik, sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau diiringi musik, sepakat ulama mengharamkan, sepakat. Agar kau ingin jelas, Ana akan awali dulu, sebab nanti di istilah-istilah yang Ana sebutkan ada nama-nama alat musik dari bahasa Arab. Kalau Ana terjemahkan berulang-ulang akan makan waktu, ya. Alat musik secara umum ini disebut al-ma'azif. Al-ma'azif. Kau kenal istilah ini? Ya, alat musik. Macam-macamnya, jenisnya banyak. Ada yang disebut al-autar, senar.
Ya, senar. Ada lagi yang disebut at-tumbur, yang dalam bahasa kita tambur itu. Ini jenis-jenis musiknya. Ya, ada lagi al-ud was-sonaj. Al-ud was-sonaj itu adalah wil autar, ya, sejenis senar, dan juga ada warrobab, rebab. Sama alat musiknya, cuma nama-namanya aja macam-macam. Kalau di kita juga alat musiknya ini nama daerahnya bisa macam-macam. Tapi ini istilah-istilah yang itu. Ada lagi yang dalam bahasa Arab itu al-janku. Ada lagi yang disebut al-kamanjah. Ada yang disebut as-sintir dan sebagainya. Intinya ini nama-nama alat musiknya. Supaya kau tahu dulu, ya. Mungkin juga ada kayak kecapi, ad-dirij, ya. Alat musik kecapi. Ini semua masuk alat musik. Dan itu dibahas di kitab-kitab fikih itu. Hampir semua kitab fikih memuat. Masa kau nggak pernah tahu? Aneh. Bisa bikin pesantren tapi nggak tahu bab ini, ya aneh. Jadi nanti anak untuk menyebut istilah alat-alat musiknya namanya apa, pokoknya alat musik aja anak terjemahkan begitu. Ya, macam-macamnya sudah anak sebutkan. Ya, supaya tidak terlalu panjang. Sekarang anak ucapkan sampaikan kepada kamu bahwa Imam Al-Haythami rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'i, kau pasti mengenal nama ulama ini. Bahkan ketika tadi menyebut nama-nama alat musik yang tadi Anda sebutkan, beliau mengatakan bahwa ini dzalika minal alatil masyhurah, dan demikian pula alat-alat musik lainnya yang sudah beredar terkenal di masyarakat inda ahli lahwi wassahawah wal fusuq. Katanya, beliau menyandarkan ini sebagai alat yang dikenalnya oleh para pemain, orang-orang yang bodoh dan pelaku kefasikan. Umumnya ini dilakukan ini. Itu Imam Al-Haythami rahimahullah. Lalu beliau katakan, wa hadza kulluha muharramah bila khilaf. Ini semua haram bila khilaf, tanpa ada perselisihan ulama lagi. Musiknya. Ya, wa man huqiya fihi khilafan, barang siapa yang lalu dia punya pendapat, ada beda pendapat ulama dalam masalah keharaman alat musik ini yang tadi disebutkan, yang Anda sebutkan istilah-istilah tadi, faqad ghalat aw ghalaba alaihi hawa, maka dia sungguh telah salah atau dia ini pengikut hawa nafsu. Bayangkan, hatta asammahu wa a'mah, sampai Allah menjadikan dia ini tuli dan buta. Sedemikian perkataan Imam Al-Haythami, sebagaimana engkau bisa melihat ini dalam Kafur Rifa an Muharramat Al-Lahwi Was-Sama halaman 118. Ana pengen tanya, perkataan Imam Al-Haythami rahimahullah ini bagaimana pendapat engkau dibandingkan dengan pernyataan Ustadz Khalid tentang wayang? Bukankah ini lebih tajam? Apa engkau nanti besok panggil dalang itu, suruh bikin wayang Al-Haythami rahimahullah, suruh nanti temanya tadi bawa cewek berbuat mesum. Apa dasar ininya yang mesum? Cerminan diri. Anak khawatir, jangan kau lemparkan kepada orang lain, tak sepantasnya. Apalagi kepada orang yang kau kenal selama ini banyak berdakwah, lepas kau ada yang tidak setuju dengannya. Jangan begitu, tak sepantasnya. Ini yang perlu Ana jelaskan. Nah, atas hal itu dalam kitab Az-Zawajir sampai disebutkan, wa qad ulima min ghairi syakkin, coba, dan telah diketahui tanpa ada keraguan lagi, anna Syafi'i rahimahullah, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah harrama sa'iro anwa'iz zamri, termasuk ulama yang mengharamkan segala jenis musik, mau jagung, mau haram semuanya. Lihat Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair juz 2 halaman 907. Bahkan saking Imam Syafi'i rahimahullah bencinya kepada alat musik, beliau sampai di kitabnya Al-Um. Kau kan pasti punya kitab Al-Um. Ketika bicara bagaimana
Kalau ada orang yang mencuri alat musik atau merusak alat musik, perlu diganti enggak? Imam Syafi'i rahimahullah menyamakan alat-alat musik itu sampai dengan babi dan anjing. Beliau sampai berkata, nih di kitab Al-Um, kau buka di rumahmu, kitabnya jangan ditutup aja, dibuka kitabnya. Dibuka kitabnya. Al-Um, juz 6, halaman 147. Fa in saraka khamran au khinzir. Atau jika ada seseorang yang mencuri arak atau babi, lam yuqta, tangannya jangan diputus. Kan hukum asal sebetulnya mencuri itu kan haram nih. Tapi kalau yang dicurinya, ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, kau mau setuju tidak? Bantahlah Imam Syafi'i, bikin kau kitab. Itu hebat namanya. Kau pemilik pesantren, bahas. Wah, Imam Syafi'i sesat. Kau katakan gitu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, fa in saraka khamran aw hinziran, barang siapa yang mencuri tapi yang dicurinya arak. Dia mencuri arak atau khinzir, babi, lam yuqta, maka tidak dipotong tangannya, li'anna hadza haram. As-saman, karena sesungguhnya kata Imam Syafi'i rahimahullah, penjualan khamr dan babi itu adalah haram. Tidak boleh dipotong ya tangannya dengan pencurian itu. Bahkan wala yukta fi samani tumbur walal mizmar, dan juga tidak dipotong tangan orang yang mencuri kecapi, rebab maupun seruling, alat musik. Karena barang yang dicurinya barang-barang haram lagi. Sampai sebegitu saking bencinya Imam Syafi'i rahimahullah terhadap alat musik. Kau tidak percaya ini? Apa tanggapanmu? Kau bantah Imam Syafi'i rahimahullah, itu di Al-Um, buka kitabnya. Juz 6 halaman 147. Kitabnya jangan ditutup aja, kau sibuk. Apa ini? Ya, kau pemilik pesantren. Anak takut nih. Jujur. Bisa-bisa kau nanti besok manggil si dalang tadi, nanti si dalangnya bikin patung wayang Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, wah ini Imam Syafi'i pendapatnya sampai maling begitu. Jangan dipotong, saking bencinya sama musik, disamakan lagi dengan mencuri babi bahkan. Ya Homer, wah bikinlah patung Imam Syafi'i rahimahullah. Hei dalang, dan kau perlakukan Imam Syafi'i seperti kau memperlakukan Ustaz Khalid. Bandingkan Ustaz Khalid ngomong apa. Bandingkan dengan perkataan imam ini. Kau ini ngerti apa? Apa jawaban kamu? Kau sudah baca kitab apa? Yang jelas. Sekarang ana bacakan lagi fatwa ya Imam Al-Ghazali. Tentu kau tahu siapa Imam Ghazali, penyusun kitab Ihya Ulumuddin, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Lihat di dalam kitab Al-Wasit juz 7 halaman 350. Kata Imam Ghazali rahimahullah, Ar-Rabi'ah, ketika beliau membicarakan hal-hal yang haram, beliau menyebut yang keempat perkara yang haram adalah apa? Al-ma'azif wal autar. Yang tadi ada sebut, ma'azif, alat-alat musik. Seperti tadi gitar dan sebagainya. Haramun. Itu haram. Li'annaha tasuku ila syarbi. Karena hal itu bahkan termasuk perkara yang bisa mendorong orang nanti pada ujungnya mabuk-mabukan. Bahkan dia katakan wa huwa syi'ar asyarbi. Bahkan orang yang suka begitu, biasanya orang-orang yang begini adalah syiarnya orang tukang doyan mabuk. Faharamun at-tashabbuh bihim, maka haram menyerupai mereka, kata Imam Ghazali. Ini biasanya si anak tukang mabuk, nggak jauh-jauh dari dunia begini. Imam Ghazali rahimahullah yang ngomong, bukan anak. Kalau anak yang ngomong mungkin udah antum pantungin, ya. Makanya anak ngutipan ucapan imam-imam yang dari madhab yang kau selama ini klaim aja udah. Bantah nih, gimana bantahnya? Undang dalang lagi, gitu. Wah ini Imam Ghazali kelewatan sampai dianggap syiarnya tukang mabuk. Kau marah? Kalau belum puas, sekarang Anda bacakan fatwa Imam Nawawi
rahimahullah. Kau kenal penyusun kitab Al-Adhkar, penyusun kitab Riyadhus Shalihin, penyusun kitab Syarah Sahih Muslim? Kau tidak pernah tahu? Allah, la haula wala quwata illa billah. Beliau mengatakan, ya, tentang perkara yang diharamkan oleh agama. An yughanniya bi ba'dil ati al-ghina mimma huwa min syi'ari syaribil khamr. Beliau mengatakan, Imam Nawawi rahimahullah ini katanya bernyanyi dengan alat-alat musik. Ini merupakan syiarnya golongan tukang mabuk. Ini yang ngomong Imam Nawawi rahimahullah. Lihat kitab Raudhatul Thalibin juz 11 halaman 228. Kalau kau tidak punya, mampir ke rumah ana. Haram katanya. Yahrumu istimaluhu wastima'uhu, kata Imam Nawawi. Maka haram menggunakannya maupun mendengarkan. Kau yang manggil. Aduh, ini pesantren. Kau pemimpin pemilik pesantren, sampai dari mazhab yang kau klaim aja kau nggak tahu. Haram, kau undang. La haula wala quwata illa billah. Andai pun karena kau doyan begitu, tapi jangan kau paksakan orang yang mengharamkan untuk sependapat denganmu. Kau mau main-mainkan sendiri. Ya. Orang yang pengen mengatakan haram juga punya hak. Seperti kau pengen mainkan. Jangan kau paksa orang untuk sependapat. Apalagi apa yang kau lakukan ini, satu pun di kalangan ulama mazhab Syafi'i tidak ada yang sependapat denganmu. Walau kau teriak yang paling mazhab Syafi'i. Nah, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Beliau juga ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau juga sama mengatakan tentang haramnya itu, dan beliau pun mengatakan bahwa ini min syi'ari syarobah. Musik-musikan ini biasanya simbolnya orang tukang mabok. Jelas? Lihat dalam Asnal Matalib fi Syarhi Raudhatul Talib juz 4 halaman 344 sampai 345. Sekarang setelah ana bacakan tadi ucapan ulama tadi, ya, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Zakaria Al-Ansari, yang semua menetapkan haram dan mengatakan itu identik musik-musikan itu dengan syiar tukang mabok. Jangan-jangan nanti besok kau panggil lagi dalang itu. Nanti dibikin wayang Imam Ghazali, wayang Imam Nawawi, wayang Imam Zakaria Al-Ansari rahimahumullah alaihim ajmain. Lalu kau bikin adegan mesum dengan wanita. Betapa mesumnya kamu. Allahul musta'an. Keji sekali perbuatanmu. Sekarang ana tambahkan lagi, biar kau puas dan ngerti ini ulama-ulama yang kau anggap madhabmu. Imam Al-Haythami rahimahullah. Kau tidak tahu lagi Imam Haythami, ulama besar mazhab Syafi'i. Ketika beliau menyebut tentang urutan dosa nomor 446, 447, 448, 449, 450, 451. Ya, al-kabiru as-sadisah was-sabi'ah was-thaminah wat-tasi'ah wal-arba'un wal-khamsun wal-hadiyah wal-khamsuna ba'dal arba'amiyah. Urutan dosa tadi, ya, dari mulai 446, 447 sampai 451. Beliau katakan apa? Darbu wasti'maluhu wa zumuru bimadzbari wasti'maluhu. Termasuk dosa besar nomor sekian tadi yang Anda sebutkan adalah memainkan nada-nada alat musik, mendengarkannya, meniup seruling, menabuh gendang dan mendengarkannya. Semua haram, dosa besar semua. Itu kata Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah. Lihat di dalam kitab Hukmul Ghina wa Ma'azif halaman 1. Saya pengen tanya, apa pendapatmu atas fatwa Imam Al-Haythami? Ini ulama gede dari mazhab Syafi'i loh. Ya, rujukan pada kisah beliau. Ya.
barangkali kitab itu terlalu berat bagimu. Cukup ini kitab yang mestinya kau tahu, yaitu Al-Bakri Ad-Dimyati. Sebab kitab ini, apalagi di Indonesia, sangat masyhur. Kalau kau tidak tahu lagi parah. Dengarkan. Al-Bakri Ad-Dimyati rahimahullah mengatakan, as-sautul hasil minal alatil lahu wa tarb al-muharramah kal witr fahuwa, suara yang dihasilkan dari alat musik, baik alat musik pukul seperti water katanya, maka beliau mengatakan fahuwa haram, itu semua haram. Haram hukumnya. Lihat I'anatut Thalibin juz 2 halaman 280. I'anatut Thalibin. Masa kau tidak kenal kitab ini? Di mana kau posisinya? Nah, sekarang anak tanya, apa kau besok akan panggil dalang tadi bikin wayang berbentuk Imam Al-Haythami dan Ad-Dimyati, dibikin wayangnya karena ketidaksetujuan pada pendapat kedua imam yang mulia ini, ya, lalu kau dalang tadi memainkan dengan wanita. Astagfirullah. Betapa orang yang sudah dibakar kebencian sampai sedemikian ganas. Parah sekali keadaannya. Bahkan Imam As-Subki, kau kenal As-Subki? Bukankah dikenal sebagai salah satu sosok sangat besar dari kalangan mazhab Syafi'i? Ketika beliau bicara tentang apa yang disebut as-sama', yaitu mendengarkan nyanyian-nyanyian. Ya, biasanya as-sama' ini biasa juga dilakukan oleh kalangan sufi yang disertai musik-musik. Beliau menyebutnya apa? Mungkar wa dolalah. Mungkar wa dolalah. Mungkar, sesat. Tidak cukup di situ. Wa min af'alil jahla wasyayatin. Ini perbuatannya orang jahil dan setan katanya. Bayangkan. Bandingkan dengan ucapan Ustadz Khalid. Komentar tentang wayang. Mana yang lebih kencang di sini? Lihat. Sebagaimana tadi dinukil oleh Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj juz 4 halaman 429. Kenapa kau tidak mau komentar ini? Atau kau panggil dalang tadi. Besok bikin. Ya. Nih. Wayang. Wayangnya As-Subki. Ya, sebab ini As-Subki ini, waduh sampai ini dianggap setan segala, lebih tajam lagi nih. Nggak ada apa-apanya Ustadz Khalid mah. Kau bikin, undang ke pesantrenmu, berani nggak? La haula wala quwata illa billah. Sudah berapa ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang tadi Anda sebutkan? Mau pengen lagi? Kau boleh buka kitabnya, jangan kau plastiki aja, dibuka kitabnya. Ya, kau pasti punya kitab karya Imam Ar-Ramli. Lihat di tulisan-tulisan beliau. Apa pendapat beliau terhadap masalah ini? Apa Anda harus sebutkan semuanya? Atau tulisan kitab Asy-Syarbini rahimahullah, Mughnil Muhtaj? Coba kau periksa. Supaya cepat cari di juz 4 halaman 429. Atau Abul Ma'ali Al-Juwaini. Kau tidak kenal nama ini? La haula wala quwata illa billah. Lihat kalau pengen lebih jelas. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Juz 19 halaman 22. Ini ulama-ulama besar mazhab Syafi'i yang semuanya sepakat haram. Ya Allah. Setelah ini semua, wahai Miftah, kau masih tega? Kau akan didik murid-muridmu dengan hal-hal semacam ini? Pesantrenmu akhirnya pesantren dalang. Dan dalang dari dalang. Bukan pesantren kau buka kajian ilmiah. Kau ceramah nih. Ya hukum wayang ini wajib misalkan. Bahkan jika kau mau mengatakan wajib. Saking senangnya kau sampai wajib. Sampaikan ini dalilnya. Qur'annya, hadisnya, perkat itu jauh lebih baik. Bukan dengan cara kau sewa wayang. Dalang. La ilaha illallah, kau tahu. Dalang suruh kau ceramah agama. Di pesantren lagi. Astagfirullahaladzim.
Nanti anak khawatir nih. Lama-lama ketika seekor anjing dan babi marah, tersinggung, dikatain ulama, oh babi najis, haram. Anjing itu haram, najis. Ini nanti lapor ke si Dalang. Pak Dalang bikin nih, waduh ini menghina saya, mengatakan saya najis, haram. Ya Ustadz Anu. Bikin, nanti si Dalangnya bikin lagi patung. Siapa ulama yang mengatakan kamu najis haram? Saya bikinin patungnya, wayangnya lagi. Saya takutnya, mudah-mudahan tidak sampai ke sana, insya Allah saya percaya. Nanti yang takutnya nanti gitu lagi, saking bencinya, yang penting gitu. Allahul musta'an. Jangan sampai, anak ingatkan sekali lagi. Kau boleh, tadi anak katakan dari awal berulang. Kau tidak sependapat, atau kau mau merinci perkaranya, kalau musik yang haram begini, wayang yang haram silakan kau paparkan ilmiahnya. Jangan undang Dalang, dia nggak ngerti, bukan bidangnya. Akhirnya ngomongnya ngaco kan, kau tahu sendiri. Kau tega gitu, walaupun puncak menunjukkan sudah sampai puncak kemarahan dia yang seperti itu. Karena dia nggak punya ilmu. Dalang, anak juga nggak terlalu ini. Makanya anak jujur lebih misalkan kau. Kalau Dalang mah anak gagap. Dalang ngerti apa? Mohon maaf, bukan bidangnya yang Anda maksud, bukan meremehkan. Dia ngertinya mungkin musik apa, dia ahlinya. Tahu ini musik, ya, cara mainkannya, iya dia mengerti. Tapi kalau kau suruh bicara syariat dihubungkan, ya janganlah. Mau kau berobat gigi pada bengkel motor? Kau aja mau berobat gigi ke bengkel motor diketawain. Lu kau bicara agama nyuruhnya Dalang. Gimana akal sehatmu? Kau sendiri yang bicara coba. Kan kau keluarin pesantren. Punya pesantren. Ayo keluarin kitabnya. Paparkan pendapat ulama. Nih. Gitu. Kau tidak sependapat mau dengan Ustadz Khalid ke, mau dengan Ustadz siapa, mau dengan Ustadz Firanda. Tak masalah. Paparkan ilmiah. Tapi jangan jadi provokator. Ingat. Bukan cuma kau yang bisa bicara agama. Kau menang karena merasa kau banyak pendukungnya. Dan kau anggap itu sebagai power. La haula wa la quwata illa billah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jangan kau anggap orang takut. Kita bukan mental begitu. Kau jangan seenaknya ngomong, disangkanya tidak ada yang berani mengatakan hak adalah hak, batil adalah batil. Tidak. Kau tidak bisa seenaknya. Dan ana menyampaikan ini tetap dengan menjaga semaksimal mungkin adab-adab. Wallahi kalau ana mengikuti emosi ana habis-habisan, sebetulnya akan lebih parah perkataanku. Tapi ana tetap menjaga. Kau pemilik pesantren. Bukan dengan cara nanti besok ana bikin patung. Maaf, ana bikin wayang berbentuk kamu, ana mainkan, ana sungsupin kau. Digot, bisa nggak? Dia bisa aja. Tapi itu bukan orang beradab. Malu kau. Bagaimanapun kau punya pesantren. Masa saya akan bikin, nanti Dalang itu saya panggil bikinkan wayang Gus Miftah. Nanti sungsep-sungsupin ya di sungai. Mau kau diperlakukan seperti itu? Bayar aja Dalangnya yang lebih mahal. Gitu ya. Kau begitu sikapnya? Bukankah tidak sepantasnya kau orang yang lebih mengerti? Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini bisa memberikan kepada kita objektif. Sekali lagi, kau boleh, aku tidak mengatakan kau harus pendapat dengan Ustadz ini, tidak, kau boleh, tapi ilmiah. Apalagi kau di pesantren, kesempatan bagus. Ustadz Khalid itu salah, fatwanya nggak benar. Berdasarkan nih, sebutkan itu pesantren. Pesantren undang Dalang bicara agama. Gimana kau? Nggak nyambung banget ya. Aneh anak. Bener keajaiban asli. Anak pikir kau undang ahli fikih bidadari mana gitu. Pantes kalau kau panggil nih. Saya panggilkan ya di pesantren ahli fikih bidang syariat. Ya khusus bidang hukum wayang. Nah ini. Sekalipun kau tidak sependapat. Mau dengan Ustadz Khalid ke. Mau dengan Ustadz Firanda ke. Mau Sabodo. Kau bagus, ilmiah, dengan paparan ilmu. Itulah
itulah cara yang benar, apalagi di pesantren. Kau tugaskan dalang, Anda juga bisa aja nanti bikin bayar dalang yang lebih mahal dari kamu. Tapi nanti kau diperlakukan mau begitu, ya? Wayang bentuk kamu sungsep-sungsepin mau. Di mana akhlak? Nggak ada penghargaan sama sekali pada orang. Jahat sekali. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Apapun, di ujung Anda selalu berkata, terkadang setan pun bisa masuk kepada siapapun. Jika perkataan-perkataan anak ada yang kelewatan dan zolim, selalu saja anak minta maaf kepada siapapun. Ya, apalagi jika perkataan anak ada yang menyelisihi kitab dan sunnah, maka anak rujuk kembali pada kebenaran itu, baik dikala anak masih hidup maupun setelah anak wafat. Anak berharap lebih objektiflah, jangan kebencian kita sampai membuat kita melampaui batas. Itu yang penting. Mudah-mudahan sekarang kau paham bahwa ulama yang mengatakan tadi tidak sependapat, misalkan menyatakan haramnya wayang, bukan satu sisi. Bisa tinjauan sisi bentuk wayangnya, bisa bentuk karena musiknya. Tadi seperti ulama-ulama yang tadi saya sampaikan itu. Bisa mungkin karenanya, bisa karena ikhtilat, campur aduknya. Seperti kau lihat selamanya Ustadz Buya Yahya yang lebih sejuk. Di dalam kajian itu Anda lihat. Beliau mengatakan, tapi ingat awas ya, kalaupun Anda tahu ya, Ustadz Buya Yahya dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan pendapatnya setelah tentang masalah wayang yang dipenyet ya, wayang itu. Lalu beliau kata, tapi awas ya, beliau mengingatkan masalah hijab, masalah pakai aurat. Ini kan sulit dihindari. Nyatanya kau bisa tahu. Sindanya pakai jilbab semua. Lihat, simak ceramahnya Buya Yahya terkait ini. Kalaupun mau membolehkan maknanya kata Ustaz Buya Yahya, perhatikan para pemusik tentang mana yang diperhatikan. Itu pun kalau pemilih mohon maaf Buya Yahya yang pendapatnya mengambil ya apa yang beliau pahami seperti itu. Ya, apalagi kalau Gus Bah tadi yang anak awal. Ya, lebih tajam lagi. Ya, ini. Maka kata anak, ada beda pendapat demikian, tak mengapa paparkan ilmiah. Jangan undang dalang yang jahil dalam urusan syariat. Ini yang anak gak ini. Apalagi akhirnya tadi tuh, ngaco. Bikinnya diinjak-injak ini nih. Ini kau yang jadi dalangnya dalang masalahnya. Kau yang bertanggung jawab. Kalau ini jangan dianggap orang apa. Dia jahil dalam urusan syariat, bukan jahil di sini awas pengertiannya. Jahil bukan ahli bidang fikih, bukan. Masa dia suruh belajar kitab al-um ya afan. Ya bukan anak meremehkan, bukan bidangnya. Kalau kau tanya, coba sebutkan alat-alat musik dalam pewayangan, tanya sama dia. Dia di luar kepala. Tapi kalau mau tanya kitab hukum fikih halal haram, kau tanya dalang. Aneh. Itu yang Anda maksudkan. Kau mengerti atau kau masih tidak pura-pura nggak mengerti? Anda tegaskan. Dan Anda tidak akan pernah segan untuk menjelaskan ini di depan publik. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi atas segala kehilafan, kekurangan, dan kesalahan. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Akhirnya Anda tutup kajian kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Itu dia, Zak. Hah? Ngaco. Iya, Zak. Ganas.